Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pagi. Saya mengucap syukur dan bersuka cita, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara bersuka cita sebab kasih setia Tuhan selalu ada dalam setiap hidup kita. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam keluarga kita. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan dan damai sejahteranya memenuhi setiap hati Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada hari ini, mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan, kita persembahkan hati kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hatimu, kasih yang 100% buat Tuhan. Dan sebelum kita mulai, mari kita bergabung di dalam doa. Tuhan, selamat pagi Bapa, terima kasih buat setiamu, terima kasih buat penyertaanmu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau baik. Kalau kami masih boleh ada hari ini, itu semua karena kasih dan setiamu. Biar kami boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Biar sumber sukacita kami hanya Engkau Tuhan, bukan dari yang lain. Dunia boleh bergoncang, keadaan di sekitar kami boleh mengkhawatirkan. Tapi hari ini kami mau pegang percaya bahwa Tuhan adalah sumber harapan, Tuhan sumber jawaban, Tuhan segala-galanya, Tuhan sumber sukacita kami. Dan itu yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami bersuka cita sebab kami punya Engkau. Kami punya Engkau Tuhan. Engkau lebih daripada cukup buat hidup kami. Engkau segalanya. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menari buat Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau karena memang hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Kami puji, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah pagi hari ini. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari hadirlah Roh Kudus, jamah setiap kami, hadirat-Mu memenuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, siap memuji Tuhan? Mari kita angkat suara kita angkat hati kita bergoyang, kita menari buat Tuhan. Come on! Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari nyanyi bagi Tuhan. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita naikkan syukurmu, naikkan syukur kita kepada Tuhan.
Sebab kasih-Nya besar, sebab kasih-Nya ajaib. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh sekarang nyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Engkau layak kami tinggikan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita merasakan sukacita. Biarlah sukacita kita bukan bersumber daripada yang lain. Kalau mungkin kita sedang mengalami krisis hari ini, lagu ini katakan tanggalkan bebanmu. Biar sukacita Tuhan yang ajaib itu Bapak Ibu Saudara, yang melampaui segala akal, itu yang memenuhi dan memerintah dalam hidup kita. Jangan bandingkan keajaiban Tuhan dengan yang lain, karena Tuhan melebihi segalanya. Amin. Kita sambung pujian kita. Sungguh nyata. Mari. Oh, yes Lord. Kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang ajaib bagi hidup kami Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Katakan namun Tuhan Kau yang terindah, Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi bergoncang, bumi pun bergoncang. Biar mata kami memandang-Mu ya Tuhan. Namun Kau yang setia, Kau menjaga kami, menjagaku senantiasa. Oh sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Walau badai bergoncang, biar mata kita memandang kepada Tuhan. Sebab sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup kita. Walau badai berhadang, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, bumi pun bergoncang. Hanya Engkau Tuhan yang setia, setia menjagaku. Mari nyanyikan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dia tebus hidup kita. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hati kami Tuhan hanyalah untuk-Mu. Tuhan, biar segenap hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama
Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan hati-Mu tebus dosaku dengan darah-Mu ya Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Oh, sungguh nyata. Oh, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu Tuhan. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Sungguh nyata kasih-Mu kami rasakan. Ketika kami menaikkan pujian, ketika hati kami, ketika mulut kami menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan, kami nikmati. Bukan karena tentang kami Tuhan, bukan karena siapa kami. Tapi memang karena Engkau adalah yang luar biasa dalam hidup kami. Sebab Engkau Yesus, Engkau Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku. Tuhanku, Kaulah Rajaku. Engkau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Hanya Kau yang layak terima pujian. Hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Ku sembah Kau
Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan. Hanya nama-Mu yang kami puji Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami sembah Bapa. Nama Yesus. Tiada nama lain Tuhan. Kau Tuhan kami, Kau sumber sukacita kami, Kau sumber damai sejahtera kami, Kau sumber segalanya dalam hidup kami. Kau satu-satunya Tuhan, pribadi yang memberikan sukacita, pribadi yang memelihara hidup kami. Engkau gembala jiwa kami Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Oh, ini hati kami, ini pujian kami bagi Engkau Allah yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi, sampai salam jumpa kembali. Kita beribadah online pada pagi ini, kita ada di bulan November 2020, tidak terasa kita sudah berada hampir di penghujung tahun ini. Sudah terkasih di dalam Tuhan, saya percaya keadaan saudara sampai pada pagi ini dalam keadaan baik semuanya oleh karena penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, dan doa saya selalu menyertai saudara semua. Salam damai sejahtera untuk khususnya untuk sidang jemaat GSJ Geraha Raya dan GSJ Apuri Indah yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi ini, tema yang akan saya sampaikan di dalam tema khotbah saya yaitu sukacita di dalamnya. Tetapi sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk kita berdoa kepada Dia yang Maha Kudus. Mari kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan kasih-Mu ya Tuhan.
Tuhan Engkau pimpin Tuhan ibadah online pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus bekerja menjamah setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami beroleh penyegaran, kami boleh kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan pimpin selalu kehidupan kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Pertolongan penyertaan Tuhan selalu ada buat kami semua. Kami siap untuk membuka hati dan pikiran kami, untuk kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga rohani kami menjadi kuat dan jasmani kami menjadi sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, tema yang tadi saya sudah sampaikan yaitu sukacita di dalamnya. Firman Tuhan akan kita ambil dari kitab Zefanya 3 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara dan kita mendengar kata sukacita, pada saat sekarang ini ketika kita masuk suatu masa kehidupan yang begitu berat saudara, karena kita mengetahui pada tahun 2020 ini berawal kurang lebih di bulan Februari dan Maret, saudara, dunia dikejutkan oleh kabar pandemi, yaitu sebuah virus corona yang bukan hanya di Indonesia tapi merebak ke seluruh dunia saudara-saudara. Di dalam masa pandemi ini keadaan yang tadinya dalam keadaan baik semua berubah total saudara-saudara. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya menyatakan kepailitan. Banyak perusahaan-perusahaan yang harus mengurangi tenaga kerja bahkan sampai mem-PHK para karyawannya. Banyak juga orang-orang yang dalam dulunya keadaan baik tiba-tiba mereka kehilangan pekerjaan saudara-saudara. Dan itu semua terjadi dalam waktu sekejap. Sekolah-sekolah yang tadinya riuh dengan suara-suara siswa-siswa yang sedang belajar harus tiba-tiba sepi dan dilarang untuk datang ke sekolah oleh karena virus pandemi yang begitu luar biasa. Nah, tadi saya katakan ketika kita berbicara sukacita menjadi sebuah kata yang mewah di dalam masa pandemi ini. Bagaimana di masa pandemi ini kita dapat bersukacita karena segala sesuatunya tadinya baik menjadi tidak baik saudara-saudara. Dari sesuatu yang kita punya, dari segala sesuatunya menjadi terhilang atas diri kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kalau kita berbicara sukacita di masa pandemi, malah sebaliknya keadaan menjadi tidak bersukacita. Seringkali saudara-saudara dalam keadaan pandemi ini, begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, kita akan mudah dalam keadaan stres, kita akan mudah dalam keadaan khawatir, kita akan mudah dalam keadaan kecewa, putus asa, kehilangan arah, bahkan kehilangan pengharapan kita saudara-saudara. Kita tidak tahu harus seperti apa lagi. Kita sudah berusaha demikian kerasnya saudara-saudara, tapi keadaan tidak berubah, bahkan keadaan menjadi bertambah buruk saudara-saudara. Stres membuat tubuh kita sakit saudara. Pikiran yang tidak baik itu membawa pengaruh kepada jiwa kita, kepada tubuh kita saudara-saudara, dan itu membuat penyakit datang saudara. Dan Tuhan tidak menghendaki demikian. Makanya pada pagi ini kita belajar saudara melalui kitab Zefanya bagaimana kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Zefanya adalah seorang nabi keturunan Raja Hizkia. Arti nama dari Zefanya itu Tuhan menyembunyikan. Tetapi pada pagi ini kita belajar lewat kitab Zefanya, Tuhan membukakan pemikiran yang baru. Bagaimana kita sebagai orang percaya merespon situasi atau keadaan yang tidak baik, khususnya saat pandemi corona saat ini, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Zefanya menulis untuk membesarkan hati orang saleh bahwa Allah kelak akan memulihkan umatnya, yakni kaum yang setia, yang sisa dari bangsa Israel. Nah, kita garis bawahi memulihkan umatnya, saudara-saudara. Artinya apa, saudara-saudara? Kata memulihkan, Tuhan ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa tenang anakku, tenang anakku. Keadaan ini tidak akan selamanya seperti ini. Akan ada waktu semua ini akan selesai dan keadaan akan pulih kembali saudara-saudara. Ketika kalau kita melihat keadaan yang tidak baik sekarang ini, Tuhan akan katakan tenang, keadaan ini akan selesai. Keadaan ini tidak akan seperti ini seterusnya. Tidak akan sebuah
laut itu mempunyai badai yang bergelora terus menerus. Suatu saat badai itu akan berhenti. Tidak selamanya langit yang mendung kelabu terus tuh kan akan bersikap kelabu, tetapi ada saatnya bahwa langit itu akan berhenti dari kelabu dan akan mengeluarkan cahaya biru yang begitu indah, saudara-saudara. Dan demikian pada pagi ini Tuhan ingin memberikan sebuah message, sebuah pesan yang luar biasa kepada kita, bagaimana kita bisa merespon keadaan pada saat ini, tetap kita dalam bersukacita di dalam Tuhan. Sudah terkasih dalam Tuhan, arti sukacita yaitu bagaimana ada rasa gembira atau rasa senang, saudara-saudara. Tetapi pada pagi ini Tuhan mengajari kita bagaimana sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang secara adikodrati, saudara-saudara, bukan sukacita yang berasal daripada dunia ini. Kalau kita mengandalkan sukacita yang ada di dunia ini, ada batasannya, saudara-saudara. Seperti ketika kita mempunyai benda yang baru, seperti kita mempunyai motor yang baru, kita akan merasa sukacita, kita akan merasa girang, kita akan merasa gembira, saudara-saudara. Tetapi ketika pada saat motor yang kita banggakan itu mungkin terjatuh, lecet atau rusak, sukacita itu akan hilang, saudara-saudara. Nah, itu yang dikatakan sukacita yang terbatas oleh karena dunia. Demikian juga ketika kita dapat memperoleh, bisa membeli makanan yang enak, ya kan, kita makan makanan itu, kita merasa sukacita, saudara-saudara. Tetapi setelah makanan itu habis, sukacita atau rasa gembira itu pun akan sirna, saudara-saudara. Itulah sukacita dari dunia. Tetapi sukacita yang ingin diberikan oleh Tuhan kita, yaitu sukacita yang bersifat adikodrati, perasaan senang yang tak lekang oleh waktu, yang menyelimuti kita terus-menerus apapun kondisi atau keadaan kita saat ini, saudara-saudara. Itu yang ingin Tuhan sampaikan. Sudah terkasih dalam Tuhan, lewat kitab Zefanya 3 ayat 17, ada alasan mengapa kita dapat bersukacita di dalam Tuhan, saudara-saudara. Alasan yang pertama, mari kita baca kembali, Zefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Alasan yang pertama, saudara-saudara, yaitu Tuhan ada beserta dengan kita, saudara-saudara. Kita sering katakan ini dalam bahasa teologisnya Immanuel, Allah beserta kita. Sudah terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ketika ada Allah di pihak kita, Dia membela menyertai kita, siapakah yang dapat menghalangi rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita? Itu yang ingin Tuhan sampaikan. Bersukacitalah di dalam Dia, sudah terkasih dalam Tuhan. Ketika kita merasa bahwa hidup ini akan yakin memperoleh sesuatu yang baik akan masa depan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan berfirman melalui janjinya, saudara. Ketika kita dalam keadaan aman, oleh karena apa? Oleh karena Tuhan yang menjaga kita. Ketika kita merasa kuat, oleh karena apa, saudara? Karena Tuhan yang menopang kita. Dan ketika kita merasa terhibur, oleh karena apa, saudara-saudara? Oleh karena Tuhan mengerti kondisi kita, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat pernah datang ke dalam dunia. Firman itu pernah menjadi daging, saudara-saudara. Dia mengerti keadaan kita. Dia sangat paham kondisi kita, saudara-saudara. Dia tahu apa artinya sedih. Dia tahu apa rasanya takut, saudara. Dia tahu apa rasanya kecewa. Dia tahu, saudara-saudara, karena dia juga pernah menjadi manusia seperti kita semua. Dia Allah yang begitu mengerti dan Allah yang begitu luar biasa. Dan Dia ada bersama-sama dengan kita. Setiap kali kita pergi dan melangkah, Tuhan selalu menyertai kita. Itu adalah suatu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Dan itu sangat mahal, saudara. Tuhan yang begitu maha kuasa selalu ingin menyertai kita. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, saudara, penjagaan Tuhan, pertolongan Tuhan tiada henti, itu suatu hal yang luar biasa. Bagaimana orang-orang yang orang-orang kaya di luar sana, saudara-saudara, untuk mencari rasa aman, mereka membayar mahal, menggaji mahal para penjaga-penjaga atau satuan keamanan di rumah mereka, di kantor mereka, ataupun mereka juga menyewa bodyguard kemanapun mereka pergi melangkah, para pengawalnya akan menjaga mereka demi sebuah rasa aman. Tetapi saudara-saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa, rasa aman Tuhan itu menyertai kita. Sukacita apakah yang akan kita rasakan? Sukacita yang terus-menerus mengalir, saudara, apapun keadaan kita. Ketika mungkin kita dapat makan
dengan makanan lauk yang luar biasa, kita bisa makan daging, kita mengalami sukacita. Tapi pada saat pun kita dapat makan secara sederhana, mungkin nasi dengan tempe atau dengan lauk seadanya, kita pun tetap mengalami sukacita, saudara-saudara. Karena sukacita dari Tuhan itu tidak ditetapkan apa yang kita rasakan atau apa yang pada saat kita alami, saudara-saudara. Tapi apapun keadaannya, sukacita itu terus mengalir. Oleh karena apa? Oleh karena Immanuel, Allah terus bersama dengan kita. Alasan yang kedua, sudah terkasih dalam Tuhan, mengapa kita dapat bersukacita di dalam Dia, kita kembali lagi kepada firman Tuhan, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, saudara. Artinya apa? Alasan yang kedua, Tuhan memberi kita kemenangan atas kehidupan ini. Oh, luar biasa, saudara. Luar biasa. Sudah terkasih dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Bagaimana cara Tuhan bisa memberikan kita kemenangan? Tuhan akan memperlengkapi, akan menaikkan standar hidup kita, akan menaikkan kekuatan kita, saudara-saudara. Sehingga kita mempunyai daya untuk kita bisa menang atas tipu muslihat iblis. Kita bisa menang, saudara-saudara, atas tipu muslihat dunia ini. Bahkan kita bisa menang atas dosa, saudara-saudara. Kita bisa menang atas manusia lama kita. Kita mampu meninggalkan manusia lama kita. Kita mampu meninggalkan sesuatu yang buruk, saudara. Untuk kita melakukan sesuatu hal-hal yang baru yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Dan kita juga bisa menang atas masalah-masalah kita, saudara. Kita juga bisa menang atas segala tantangan hidup yang apalagi kita pada saat pandemi ini kita hadapi, saudara. Dan itu semua perlu kekuatan yang baru. Itu semua perlu kekuatan yang ekstra. Bagaimana kita sebagai orang percaya mendapatkannya? Tuhan akan melimpahkan itu semua, saudara-saudara. Kekuatan yang baru, kekuatan yang ekstra itu akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Sudah terkasih dalam Tuhan, jangan anggap masalah ini hanya masalah yang sepele, saudara-saudara. Banyak orang yang hebat di luar sana, mempunyai pengetahuan yang tinggi, mereka yang pintar, mereka yang mempunyai titel yang banyak, mereka digandrungi orang, mereka terkenal, saudara-saudara, mereka yang punya banyak uang, mereka mempunyai kedudukan atau kuasa yang tinggi, bisa mengatur begitu ribuan, puluhan ribu orang, saudara-saudara. Tetapi banyak mereka yang kalah dalam kehidupannya. Kenapa, saudara-saudara? Karena mereka tidak ada kekuatan dalam menjalani hidup ini, saudara. Secara kasat mata kita melihat bahwa mereka ada manusia yang punya kekuatan, tetapi sebenarnya mereka orang yang lemah, saudara-saudara. Karena apa? Karena banyak orang yang tadi saya sebutkan tadi, saudara, akhirnya kalah dalam hidup ini. Mereka banyak yang lari kepada hal-hal yang tidak baik, mereka lari kepada minuman keras, mereka lari kepada judi, saudara, mereka lari kepada narkoba. Bahkan mereka akhirnya melakukan tindakan bunuh diri. Karena mereka tidak sanggup menghadapi tantangan masalah yang demikian berat. Tetapi kita sebagai orang percaya, lewat pembacaan firman Tuhan di kitab Zefanya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, saudara-saudara. Tuhan akan memberikan kemenangan yang luar biasa kepada kita semua. Alasan yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita dapat bersukacita di dalam Dia, yaitu, saudara, kembali lagi kepada firman Tuhan, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Luar biasa, saudara. Artinya apa alasan ketiga? Tuhan bergembira atas respon sukacita kita. Sebelumnya saya katakan ketika tubuh kita dalam keadaan yang stres, ketika hati kita dalam keadaan yang kecewa, pikiran kita yang kalut, saudara ya, itu mempengaruhi tubuh kita secara jasmani. Banyak orang yang mengalami stroke oleh karena apa, saudara? Karena pembuluh darahnya begitu mendapat tekanan yang luar biasa akibat dari darah tinggi karena banyak pikiran, saudara. Karena banyak orang yang mengandalkan pemikiran dia sendiri, saudara. Bagaimana dia bisa melewati atau mencari jalan keluar atas permasalahan hidup yang sekarang ini begitu berat menerpa, saudara-saudara. Itu mereka berusaha sendiri, saudara. Tetapi ketika kita mengalami hal seperti itu, ketika kita mengandalkan diri sendiri, rasa stres itu datang, saudara, sakit secara fisik pun mulai menyerang kita. Akhirnya banyak uang yang kita habiskan untuk membeli obat, kita mencari dokter yang hebat buat menyembuhkan kita, saudara. Tetapi secara jiwani, secara rohani, kita pun dalam keadaan sakit. Ketika kita dalam keadaan rohani kita menjadi sakit, dengan siapakah kita akan berobat, saudara terkasih dalam Tuhan? Tentunya, saudara, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita dalam bisa merespon masalah-masalah yang ada dengan baik
dan kita bisa mengolah pikiran, logika kita dan hati kita untuk bersuka cita di dalam Tuhan, maka Tuhan juga ikut bergembira saudara-saudara. Ketika Tuhan bergembira, apa yang akan terjadi? Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup ini saudara? Damai sejahtera dan anugerah Tuhan turun melimpah di dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa saudara. Ya kan? Bahkan ketika hal itu terjadi saudara, apa dampaknya saudara? Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, berkat mengalir saudara-saudara. Makanya kita jangan iri hati ketika kita bisa melihat seseorang dalam keadaan yang tetap baik saudara. Saya tahu dia banyak masalah, tetapi lihat dari mukanya dia mengalami senyum, sudah gampang senyum, dan dia juga kayaknya lepas bebas saudara. Dia tahu dia banyak masalah, tetapi ketika dia banyak masalah, dia datang kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia mengalami sukacita Tuhan, dan Tuhan merespon saudara sukacita orang tersebut, dan Tuhan bergembira atasnya, sehingga pertolongan Tuhan dan penyertaan terjadi dalam hidupnya saudara. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, berkat mengalir saudara-saudara. Itulah janji Tuhan yang luar biasa. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, alasan yang keempat, mengapa kita dapat bersuka cita di dalam Dia saudara-saudara. Kita kembali kepada firman Tuhan, Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Alasan yang keempat, Tuhan memberi pengertian yang baru dalam pikiran dan hati kita saudara-saudara. Ketika banyak masalah, banyak tantangan, kita tidak tahu bagaimana kita harus memilih jalan keluar atas masalah yang kita hadapi saudara. Lambat laun, hari demi hari, keadaan bertambah berat, keadaan menjadi tidak terkendali. Apa yang harus kita lakukan saudara? Dan dalam masalah ini saudara, ketika kita mempunyai sukacita yang terus mengalir dalam diri kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberi pengertian yang baru. Tuhan akan memberi cara pandang yang baru lewat pikiran kita, lewat hati kita. Kalau kita mau melihat di masa pandemi ini, tidak semua orang akan mengalami tantangan atau orang akan mengalami kesulitan. Bagi orang-orang tertentu, pandemi ini akan mengubah saudara-saudara. Justru pandemi ini banyak terjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh orang ketika orang itu dapat melihat, mempunyai cara pandang yang lain daripada setiap orang. Ketika semua orang menganggap bahwa masalah pandemi corona ini begitu sangat merugikan dari sisi kesehatan, mempunyai dampak ekonomi, mempunyai dampak sosial yang sangat merugikan. Tetapi bagi sebagian orang, ini adalah kesempatan saudara. Kalau kita boleh membuka saudara di channel-channel YouTube tentang pengelolaan keuangan, kalau kita boleh melihat mereka para investor kelas kakap dunia, mengatakan bahwa saat krisis adalah saat yang terbaik di mana kekayaan itu akan berpindah saudara-saudara, dari orang yang tidak sabar akan berpindah kepada orang yang sabar. Mereka menganggap bahwa krisis itu adalah peluang yang luar biasa. Demikian juga kita saudara-saudara sebagai orang percaya. Krisis ini adalah peluang yang Tuhan berikan buat kita. Untuk kita dapat mengubah pemikiran yang baru, cara pandang yang baru, hati yang baru saudara-saudara. Ketika kita diperbarui oleh Tuhan, kita dapat merespon segala sesuatu dengan baik. Tuhan akan bukakan rencana yang baru, peluang yang baru saudara. Bahkan masa depan yang baru buat kita semua. Yang dulu tak terpikirkan, Tuhan akan bukakan, dan baru bersama dengan Tuhan kita bisa melihat, seperti ini rencana Tuhan yang begitu baik buat kita semua. Sudah terkasih dalam Tuhan, itulah yang kita akan dapatkan ketika kita terus mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Kadangkala ketika kita melihat keadaan ini tidak bertambah baik, tetapi bagi orang yang mempunyai cara pandang yang lain daripada orang lain, dia melihat bahwa ini adalah waktu yang terbaik untuk berkarya. Waktu yang terbaik untuk saya melakukan planning atau rencana saya yang sudah lama yang saya idam-idamkan. Karena Tuhan akan membukakan terobosan yang baru saudara-saudara. Itulah ketika kita mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan alasan yang terakhir, alasan yang kelima saudara-saudara, mengapa kita dapat bersukacita di dalam Dia. Kita kembali kepada firman Tuhan, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai saudara-saudara. Artinya saudara-saudara, dan
Artinya jalan keselamatan menjadi kepastian bagi mereka yang bersuka cita di dalam Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita di dalam dunia ini, kita terus mengandalkan Tuhan, ketika Tuhan bersama dengan kita saudara-saudara, ketika kita diberi kemenangan, diberi kekuatan yang baru, diberi cara pandang yang baru saudara-saudara, dan Tuhan berkenan dalam kehidupan kita, ketika pada saat kita meninggalkan dunia ini, apa yang dijanjikan di dalam firman-Nya itu akan digenapi. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita akan memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan saudara-saudara. Kita akan memperoleh mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan. Dan itu Tuhan nyatakan di dalam kitab Zefanya ini saudara. Bukan sesuatu hal yang mudah-mudahan atau suatu janji omong kosong belaka, tetapi firman Tuhan ya dan amin saudara-saudara. Tuhan bersorak-sorai karena kita juga bersorak-sorai bersama dengan Dia. Keselamatan yang Tuhan janjikan itu adalah menjadi milik pusaka kita, menjadi milik keturunan kita, dan itulah yang akan Tuhan berikan setelah kita meninggalkan dunia ini. Artinya apa saudara-saudara? Tuhan ajarkan untuk merespon kondisi saat ini yang sangat tidak baik, kondisi saat ini di mana pandemi mengubah saudara tatanan kehidupan kita, sehingga kita semua berada di suatu kondisi segala sesuatunya itu menjadi tidak baik, di mana segala sesuatu yang dalam keadaannya tadinya tenang menjadi tidak tenang saudara-saudara. Tetapi kata firman Tuhan, jangan takut. Kondisi ini tidak akan terus menerus seperti ini. Akan ada masanya kondisi ini akan berakhir dan ini akan pulih kembali saudara-saudara. Tapi satu hal, kita merespon kondisi ini, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita di dalam Tuhan membawa kebaikan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah pesan Tuhan pada pagi ini dapat menenangkan jiwa kita yang saat ini sedang khawatir atau stres atau apapun juga. Percayalah, pertolongan Tuhan itu senantiasa Tuhan sediakan buat orang-orang percaya yang mau mengandalkan Dia. Saat ini saudara-saudara, saya ingin berdoa buat saudara dimanapun saudara berada, baik di rumah atau dimanapun. Ketika Anda berkata, inilah Tuhan yang saya alami, beri kekuatan yang baru, beri cara pandang yang baru kepada saya ya Tuhan. Saya perlu itu untuk menghadapi ini semua. Percayalah, ketika kita berserah kepada Tuhan, kekuatan itu mengalir, sukacita yang terus mengeluh, yang terus menerus mengalir kepada hidup kita, membawa kekuatan yang baru buat kita semua. Sudah terkasih dalam Tuhan, mari kepada mereka yang saat ini sedang mengalami mungkin rasa stres, rasa takut, rasa kecewa akan masa depan, bagaimana keadaan selanjutnya, apa yang harus saya perbuat, saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya perbuat. Mari saya ajak saudara berdoa, taruh saudara tangan kiri saudara di dada, angkat tangan kanan saudara kepada Dia yang Maha Kudus, kepada Dia yang Maha Tinggi, satu-satunya Tuhan yang mampu merubah kehidupan saudara, memberikan terobosan, memberikan jalan keluar buat saudara dan saya akan berdoa buat saudara semua. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi ini Tuhan, melalui kitab Zefanya kami dibukakan suatu kebenaran Tuhan, bagaimana kami bisa merespon suatu kondisi yang tidak baik, tetapi di dalamnya Tuhan ada sukacita Tuhan yang terus mengalir dalam hati kami semua. Dan oleh kebenaran firman-Mu kami percaya apapun kondisi dunia saat ini, Tuhan sudah membukakan suatu pintu kebenaran di mana Tuhan bisa memberikan kami kekuatan, bisa memberikan kami kedamaian Tuhan, bisa memberikan kami suatu kemenangan Tuhan, asal kami hidup bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan Kau proses hati pikiran kami, Kau angkat Tuhan. Rasa-rasa yang tidak baik, Engkau angkat segala macam intimidasi maupun tipuan dari iblis Tuhan. Sehingga sukacita terus mengalir di dalam hati dan jiwa kami. Damai sejahtera Tuhan turun terus kami semua, sehingga kami dapat fokus melalui hidup ini bergandengan tangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Demikian firman Tuhan yang disampaikan pada pagi ini, kiranya bermanfaat untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu. Kita sudah ada di minggu kedua dalam bulan November. Dan tema kita khusus di minggu ini, bersukacitalah di dalam Dia. Ayat yang menjadi fokus di dalam tema satu bulan ini dalam Sefanya pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu Saudara di rumah, bagaimana kabarmu hari ini? Saya berharap semua baik, semua ada di dalam perlindungan Tuhan, sehat, ya, keluarga boleh selalu ada di dalam persatuan, kerukunan, mezbah doa, ya, tetap setia membaca firman, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah di dalam Dia. Sangat mudah, sangat sangat tidak menjadi beban. Kalau kita dalam kondisi situasi oke, menyenangkan, maka kita akan tentu spontan bersukacita. Tapi bagaimana ketika situasi, kondisi tidak seperti yang kita inginkan? Seperti yang kita hadapi dalam beberapa bulan ini, pandemi yang berkepanjangan, tentu semua orang tidak suka dengan keadaan seperti ini. Namun firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 4, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah, dan ada kata senantiasa. Senantiasa di sini berarti tidak melihat situasi kondisi seperti apa, Tuhan ingin supaya kita bersukacita. Salah satu kisah yang boleh memberkati saya dan kiranya ini akan memberkati kita semua, yaitu kisah dari Paulus dan Silas. Ketika dia ditangkap, di penjara, di bawah tanah, kakinya dipasung, tangannya dirantai. Tentu secara logika dia tidak bisa bersukacita. Terpisah dengan keluarga, dalam ruangan yang begitu gelap. Namun kita bersyukur kepada Tuhan. Paulus dan Silas tetap bersukacita tanpa melihat situasi dan kondisi. Kisah ini mengatakan bahwa Paulus dan Silas bersukacita memuji-muji nama Tuhan. Dan ada mujizat terjadi di dalam pujian, penyembahan, dikala kondisi, situasi tidak seperti yang kita mau. Nah, kiranya kisah ini boleh membawa kita, boleh memberikan pemahaman tersendiri kepada kita, bahwa kita juga harus bersukacita senantiasa, tentunya di dalam Dia. Kalau bersukacita dengan keberadaan kita dan mengandalkan kekuatan kita, tentunya kita nggak bisa bersukacita dalam keadaan pandemi ini. Tapi ketika kita bersukacita dengan mengandalkan Tuhan sebagai segala-galanya, maka kita akan bersukacita di dalam Dia. Nah, inilah pesan saya di minggu ini. Mari kita akan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Dan akhirnya tentunya kita akan mengakhiri ibadah online minggu ini. Dan saya pribadi bersyukur, berterima kasih untuk semua penata layan yang sudah melayani minggu ini dan juga firman yang sudah disampaikan, dan firman Tuhan juga berbicara bagaimana kita harus bersukacita di dalam Dia. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa, dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah, jemaat Puri Geraha maupun siapa saja yang sedang mengikuti ibadah online ini, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-kebaikan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu. Walaupun kami menghadapi hari-hari yang berat karena pandemi yang berkepanjangan ini. Namun firman Tuhan dan pesan dari hamba-Mu mengingatkan
untuk kami bersukacita senantiasa dan bersukacita tentunya di dalam Tuhan. Marilah Tuhan, mampukan kami untuk bisa melakukan seperti apa yang Tuhan mau sebagai anak-anak-Mu, sehingga orang bisa melihat, dunia bisa melihat bahwa kesukacitaan kami tidak tergantung dengan situasi dan kondisi, tapi kami milik Tuhan yang sudah dimerdekakan dan kami layak untuk bersukacita di dalam Tuhan. Hidup ini hanya sementara, tapi akan ada kehidupan kekal yang menanti kami orang-orang percaya-Mu. Itu sebabnya kami patut bersukacita senantiasa. Dan hamba-Mu akan berdoa secara khusus untuk 1 minggu ke depan yang akan kami lalui. Marilah Tuhan akan menyertai keluarga-keluarga kami, perjalanan hidup rumah tangga kami, pekerjaan, usaha, perjalanan, studi dari semua anak-anak kami. Tuhan hadir dan turut bekerja. Semua mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami. Janji firman-Mu ya dan amin adanya. Dan kami terus sehati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan pulihkanlah, Tuhan hancurkanlah virus corona yang telah membawa banyak korban ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa beribadah seperti biasanya di rumah Tuhan. Dan pekerjaan, kegiatan-kegiatan juga dapat berlangsung kembali pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ya Tuhan, hamba-Mu turunkan berkat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah hari-hari-Mu, diberkatilah kegiatan-kegiatan-Mu, tugas-tugas-Mu, keluarga, rumah tangga. Diberkatilah setiap anak-anak kita, diberkatilah kesehatan kita, bahkan pergumulan-pergumulan kita. Diberkatilah kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Diberkatilah. Karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus selalu ada bersama kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan percaya kebesaran Tuhan dan Tuhan selalu akan bersama kita. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.